Dikit dong kita membahas tentang debat capres kemarin nih yang disebutnya Pak Ganjar bersama paslon 01 itu seakan mengkerdilkan seorang pasangan nomor 02. Mungkin pada nonton kan ya, gimana tanggapan ini? Saya kira bukan begitu. Saya tahu pertama adalah hook dari 01 ke 02. Jadi hook long sehingga 02 nanar. Tapi diselesaikan secara cerdas oleh 03 dengan uppercut, pak, selesai. Itu kalau tinju. Jadi kenapa Pak Ganjar bisa membahas? Ya kan gini, logikanya 01 itu kan Menhan, pasti soal pertahanan dia akan sangat afdol, pasti soal pertahanan dia akan menguasai. Ternyata bukan, dia tidak menguasai, ini soal karakter. Ketika diserang dia gagap. Kenapa gagap? Karena 02 ini tidak biasa berdialog, tidak suka berdialog, tidak suka didebat. Jadi ketika diserang oleh 01, dia nanar. Dia tidak bisa menjawab. Bukan dia tidak menguasai, dia pasti tahu, tapi sudah tidak mampu berkata-kata karena dia tidak pernah berdebat. Karena karakternya tidak suka didebat. Nah, kenapa Pak Ganjar bisa? Mohon maaf, saya bukan fanatik Pak Ganjar, tapi kita lihat kenapa Pak Ganjar punya data. Sebelumnya Pak Ganjar ketemu para jenderal, mantan KSAU, mantan KSAL, mantan sekjen Menhan. Jadi mendapat input. Dan Pak Ganjar belajar dengan cepat. Sehingga ketika pertanyaan itu muncul, ya dia hajar dengan data. Dia menguasai data. Karena dia mau mendengar. Nah, saya yakin dan saya juga mendengar bahwa 02 juga sebetulnya mendapat input yang sama. Dan dia menguasai medannya. Tapi persoalannya kan tidak mau belajar. Tidak mau mendengar. Karena merasa saya lebih hebat dari kalian, ngapain saya dengar. Itu persoalannya. Kalau Anies, kalau 01, serangannya bagus. Penyusuran diksinya bagus. Tapi sekedar kata-kata. Jadi eksekusinya kita nggak tahu. Karena selama ini dia memang pandai berkata-kata. Tapi beliau-beliau ini kan nggak pandai ya, bukan ahli soal dalam penilaian ya, ahli pertahanan. Mereka bukan ahlinya. Jadi banyak orang bilang, lu nggak paham pertahanan tapi lu ngasih nilai seperti itu. Itu gimana tanggapannya? Justru itu. Karena yang saya nggak tahu Pak Anies, 01 saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu 03 itu mendengar tadi dari Ken Sonda, dari Agus Supriyatna, Mentan KSAU, Mentan KSAL, jenderal-jenderal, ada 1000 jenderal di belakangnya. Ada Agus Setiadi, bekas sekjen depan, memberikan data. Ini loh datanya, ini loh. Dan Ganjar dengan cepat menangkap itu, sehingga ketika persoalan muncul dia bisa menceritakan, karena dia memang orang cerdas, bisa menangkap dan bisa menjabarkan semua itu. Om Tarsan mungkin seperti waktu apa? kesempatan itu saya dalam penerbangan dari Samarinda ke Jakarta, jadi saya sempat nggak monitor. Iya. Jujur. Iya. Mas Sesi mungkin sih. Lihat Mas Desi, Mas Dua. Kan itu udah kelihatan tuh ya. Memang itu KPU itu pinter orangnya. Ya. Tim KPU pinter. Kenapa Pak Ganjar taruh tengah? Ya. Supaya nggak buku. Nah, itu coba Pak Anies, Pak Prabowo itu mungkin karena emosi mungkin ya bisa berantem itu, ya. Nah, itulah pinternya di situ KPU. Pak Ganjar taruh tengah untuk memisah. Tenang. Ada jarak ya. Ada jarak. Udah itu aja. Om Roy, ada gosip atau rumor